Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Lebih dari sekedar proses transfer ilmu, pendidikan adalah instrumen strategis untuk membentuk manusia yang beriman, cerdas, produktif, dan berdaya saing global. Namun, di balik berbagai capaian pembangunan, sistem pendidikan nasional masih menghadapi tantangan mendasar. Salah satunya adalah lemahnya tata kelola pendidikan. Video ini akan mengajak kita memahami perjalanan, kondisi, hingga arah masa depan tata kelola pendidikan nasional secara komprehensif. Perjalanan tata kelola pendidikan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembangun bangsa. Sejak masa awal kemerdekaan, pendidikan diarahkan sebagai alat pemersatu dan pencerdasan kehidupan bangsa. Pemerintah memegang peran dominan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sistem pendidikan secara terpusat. Seiring berjalannya waktu, khususnya pasca reformasi, Indonesia memasuki era desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan konsep yang diperpanjang oleh pemerintah pusat untuk mengelola suatu negara dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur. Kewenangan pengelolaan pendidikan sebagian besar dialihkan kepada pemerintahan daerah dengan harapan pelayanan pendidikan menjadi lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal. Namun, perubahan besar ini juga menghadirkan tantangan baru. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tidak berjalan selaras, sehingga kebijakan pendidikan nasional sulit diimplementasikan secara konsisten. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia mencatat sejumlah capaian penting, seperti peningkatan akses pendidikan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, serta pengembangan sistem digital pendidikan. Namun, tanpa tata kelola yang kuat, capaian tersebut belum sepenuhnya mampu menghadirkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia. Pada bagian ini, visualisasi infografis menampilkan bagaimana tata kelola pendidikan nasional bekerja sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan, regulasi, dan standar nasional pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada pelaksanaan teknis, pengelolaan satuan pendidikan, serta penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal. Guru dan tenaga pendidik menjadi ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan pendidikan secara langsung. Sementara itu, siswa ditempatkan sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan. Masyarakat, termasuk orang tua, dunia industri, dan organisasi sosial, memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi seluruh elemen ini menjadi kunci terwujudnya tata kelola pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan Indonesia telah memenuhi amanat konstitusi. Namun, efektivitas penggunaannya masih menghadapi kendala. Praktik maladministrasi, ketidaktepatan sasaran program, serta ketimpangan antar wilayah masih menjadi persoalan utama. Ganti menteri, katanya ganti kurikulum, Prof. Apakah betul itu akan terjadi juga di eranya Prof. Mukti? Saya kira tidak selalu ya. Tidak selalu ganti menteri, ganti kurikulum. Tetapi ganti menteri, ganti kebijakan ya.
Dan kalau tidak ada kebijakan baru, ya buat apa menterinya diganti? Jadi apa yang akan diganti, Prof? Kalau soal kurikulum kan saya masih melihat di lapangan sekarang kan berlaku 2 kurikulum masih. Jadi masih ada kurikulum K13 dan ada kurikulum Merdeka. Sebagian sekolah masih melaksanakan kurikulum yang dua-duanya ini berjalan, dan dua-duanya itu ya kita akui sebagai kurikulum nasional yang masih berlaku. Sehingga karena itu tidak perlu ada dikotomi soal kurikulum dan juga tidak perlu khawatir kalau ada perubahan. Karena sebenarnya kurikulum itu kan lebih banyak berkait dengan administrasi dan organisasi dari pembelajaran dan kebijakan menyangkut pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dari sisi sumber daya manusia, terdapat disparitas kualitas tenaga pendidik antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekitar 1 dari 4 guru di Indonesia masih mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kondisi ini berdampak langsung pada mutu pembelajaran. Pendidikan di Indonesia gitu. Nah, Indonesia mendapatkan skor 77 dan itu memang di bawah Ethiopia yang skornya 79. Kita belum ada pemetaan atau evaluasi secara nasional terhadap kualitas guru di Indonesia. Ada namanya UN segala macam gitu, UNBK segala macam yang dievaluasi siswanya. Tapi pertanyaannya, guru yang ngajarin siswa supaya dia bisa berkembang dengan baik, itu kualitasnya gimana? Setelah siswa pulang, guru tidak pulang. Mestinya melakukan evaluasi apa yang terjadi hari ini. Evaluasi bersama, kemudian buat perencanaan besok apa. Di sisi lain, digitalisasi pendidikan mulai menunjukkan perkembangan positif melalui sistem data terintegrasi dan platform pembelajaran nasional. Namun, keterbatasan literasi digital dan infrastruktur di daerah terpencil menyebabkan manfaat digitalisasi belum dirasakan secara merata. Masa depan tata kelola pendidikan nasional idealnya dibangun di atas prinsip good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sistem pendidikan harus dikelola berbasis data yang akurat dan terintegrasi, sehingga setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Digitalisasi harus diarahkan tidak hanya untuk efisiensi administrasi, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam literasi digital, agar transformasi teknologi tidak memperlebar kesenjangan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia industri harus diperkuat. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan sistem tata kelola pendidikan nasional merupakan fondasi utama dari seluruh upaya reformasi pendidikan. Tanpa tata kelola yang baik, kurikulum dan infrastruktur secanggih apapun tidak akan menghasilkan dampak maksimal. Dengan komitmen bersama, transparansi data, serta kolaborasi lintas sektor, pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan, tetapi juga tentang memanusiakan. Dan tata kelola yang kuat adalah kunci untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.